Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham Pico, yang kedua yaitu saham Asha, yang ketiga saham Okas, dan yang terakhir yaitu saham Avia. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Pico. Saham Pico peragangan terakhir naik signifikan 13,61% di harga 192. Bagaimana dengan prospek saham Pico kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya mengarah ke bawah ya, itu artinya saham Pico ini dalam posisi fase turun ya secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya memang masih mengarah ke atas, tetapi volume hijaunya sudah mulai memudar. Itu artinya para buyer sudah mulai berkurang ya. Di saham Pico ini artinya sudah ada beberapa yang sudah take profit. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 236 pada tanggal 28 Juli 2022. Setelah itu saham Pico koreksi cukup tajam ya ke bawah, tetapi mampu ditahan dengan area supportnya yaitu di 162. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Setelah itu saham Pico di perdagangan terakhir juga mampu ya naik signifikan dan mampu breakout di area golden ratio-nya yaitu di 179. Ini area kunci untuk saham Pico. Apabila kedepannya saham Pico mampu mempertahankan posisinya di atas 179, maka kedepannya saham Pico ini berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Pico. Kalau untuk support tentu saja di 179, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 162, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya, di mana area tengah ini mampu ya menahan koreksi tajamnya saham Pico. Yang ketiga yaitu di 144. Untuk resisten yang pertama yaitu di 204, yang kedua yaitu di 236, yang ketiga yaitu di 327. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang. Silakan dijadikan 327 ini untuk target berikutnya atau target jangka panjangnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Pico atau ingin masuk di saham Pico, ingat saja ya posisi entry pentingnya yaitu di atas 179. Terserah teman-teman momentum bagusnya. Yang penting masih di atas 179. Saya kira saham Pico ini masih aman ya untuk dibeli. Tetapi kalau dia breakdown di 179, sebaiknya wait and see dulu dan tunggu di harga 162 ini. Ini merupakan support terkuat ya, seperti saya jelaskan tadi. Dia mampu menahan koreksi tajamnya saham Pico. Ingat ya, posisi entry pentingnya yaitu di atas 179. Terserah teman-teman ya, tergantung momentum. Entry teman-teman boleh di 186, ada di 189. Yang penting posisinya tepat ya, tergantung momentum perdagangan besok. Apabila dia naik lagi ke atas, silahkan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi, tunggu saja di harga supportnya ini, di area golden ratio-nya di harga 179. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Pico. Jangan lupa memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham Asha. Saham Asha peragangan terakhir naik 7,74% di harga 334. Bagaimana dengan prospek saham Asha kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah berada di area overbought, itu artinya para trader harus hati-hati. Biasanya trader yang lainnya itu sudah mulai take profit ya, yang sudah mengambil di harga bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada dukungan ya untuk rebound. Volume hijaunya juga selalu berkurang ya, sudah memudar. Itu artinya para buyer sudah mulai berkurang di saham Asha ini atau sudah mulai take profit di saham Asha ini. Kalau dilihat dari grafiknya sempat naik ya, tetapi turun tajam lagi. Tetapi sempat naik lagi ya, tetapi masih mampu ditahan oleh area golden ratio-nya ya di harga 328 ini.
di sekitaran tanggal 21 Juli sampai di 1 Agustus 2022 saham ASHA ini tidak mampu ya menjebol 328. Tetapi di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden rasionya di 328. Itu artinya kedepannya saham ASHA ini ada peluang ya untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ASHA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 328 seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham ASHA ini mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden rasionya, walaupun sudah naik tinggi, tetap ya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 284, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Support ketiga yaitu di 242. Untuk resisten yang pertama yaitu di 390. Yang kedua yaitu di 468 dan yang ketiga yaitu di 696. Ini merupakan area golden rasionya tapi yang khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASHA ini, perhatikan saja ya harga kuncinya di 328. Selama masih mempertahankan posisinya atau setway di atas 328, masuk saja ya secara bertahap. Saya kira masih aman selama masih di atas area golden rasionya. Apabila dia breakdown melewati 328, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di harga 284. Saya harap teman-teman menggunakan trailing stopnya ya atau stop lossnya. Memang posisinya sudah tinggi, takutnya dia ditahan oleh area golden rasionya ini dan turun ke bawah untuk menjaga modal teman-teman. Oke, kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memang belum ada dukungan untuk melanjutkan rebound-nya, tetapi kalau posisinya masih berada di atas area golden rasionya di 328, tetap ya peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Ingat saja posisi entry yang saya sampaikan tadi yaitu di atas 328. Kalau jebol ya tunggu saja di 284 ya sampai memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ASHA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham OKAS. Saham OKAS perdagangan terakhir naik signifikan 19,70% di harga 79. Bagaimana dengan prospek saham OKAS kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat mengarah ke atas ya, cukup tinggi tetapi koreksi lagi ke bawah di perdagangan terakhir. Mampu lagi ya koreksi ke atas balik, itu artinya secara indikator stokastik saham OKAS ini sudah balik rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya langsung mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham OKAS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya sempat koreksi tajam ya, downtrend ke bawah. Mampu ditahan dengan harga dasarnya, yaitu di harga 50 dan sempat lagi naik lagi. Tetapi koreksi lagi ke bawah ya di sekitaran tanggal 14 Juli 2022 ini asal mula baliknya saham OKAS ya untuk rebound. Setelah menyentuh harga supportnya 50, saham OKAS naik ke atas lagi ya. Di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden rasionya yaitu di harga 73. Maka kedepannya kalau saham OKAS mampu mempertahankan posisinya di atas ya harga 73, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini cukup besar. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham OKAS. Kalau untuk support, tentu saja di harga 73 ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 63 dan yang ketiga yaitu harga 50 ya, ini harga dasar suatu saham. Untuk resisten yang pertama yaitu di 80, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Yang kedua yaitu di 87 dan resisten ketiga yaitu di 96. Untuk teman-teman yang mencermati saham OKAS, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah ya, tunggu saja di harga 73 selama masih mantul atau masih setway di atas 73. Silakan masuk saja ya.
Yang penting dia tidak melewati 73. Tetapi apabila dia melewati 73 atau breakdown di 73, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan tunggu saja di sekitaran harga support keduanya yaitu di 63. Ini juga cukup kuat ya. Di sekitaran sini ya, saham Okas mantul 2 kali, setelah mantul dia naik lagi ke atas. Secara histori cukup kuat ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya, begitu juga dengan MACD-nya ada peluang ke depannya untuk melanjutkan rebound-nya. Yang penting ingat ya teman-teman, catat harga entry yang terpentingnya yaitu di atas 73. Terserah teman-teman masuk di harga berapa tergantung dengan kondisi pasar besok ya. Kalau dia naik lagi bisa saja teman-teman masuk di harga-harga 80 ya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah dan menunjukkan naik lagi, kondisi di lapangan besok, silakan masuk. Yang penting masih di atas 73. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Okas. Jangan lupa memasang trailing stop-nya atau stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Oke, kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham Avia. Saham Avia peragangan terakhir naik 5,88% di harga 900. Bagaimana dengan prospek saham Avia kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokastik saham Avia ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya. Untuk rebound posisinya masih mengarah ke bawah. Itu artinya memperlihatkan posisi koreksi didukung dengan volume merahnya, itu artinya masih dikuasai oleh para seller. Tetapi di perdagangan terakhir asing net buy ya sebesar 13,95 billion. Kalau dilihat dari posisi grafiknya masih uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 960. Setelah itu saham Avia ini koreksi tajam ke bawah tetapi masih mampu ya ditahan oleh harga supportnya yaitu di 855. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Di perdagangan terakhir mampu ya balik melewati area golden ratio-nya ini di 855, maka kedepannya saham Avia ini ada peluang untuk balik arah ya atau melanjutkan uptrend tingginya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Avia. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 855, ini merupakan harga kuncinya ya, atau area golden ratio yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 825, ini merupakan harga tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 790. Untuk resisten yang pertama yaitu di 900, yang kedua yaitu di 960, dan yang ketiga yaitu di 1130. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Apabila teman-teman mengambil posisi jangka panjang, silakan dijadikan 1130 ini untuk target berikutnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Avia, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya setidaknya di atas harga 900, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area golden ratio-nya ini di harga 855. Selama masih berada di atas 855, peluang untuk balik arah ya atau potensi untuk melanjutkan uptrend-nya cukup tinggi. Apabila dia breakdown ya di harga 855, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Avia. Nanti masuk lagi apabila dia mampu lagi ya breakout di harga 855 ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya ada dukungan ya atau peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan untuk rebound. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Avia. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.